Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga saudara senantiasa diberikan kemudahan Allah SWT agar segala urusannya dimudahkan, dilancarkan. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi pembiayaan mudharabah. Tentu saudara sudah mempelajari apa itu mudharabah di mata kuliah lain, di fikih muamalat atau yang lain sebagainya. Nah, nanti kita akan sekilas tentang akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada di perbankan syariah. Kemudian sumber dari mata kuliah ini adalah dari Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Nanti kita akan pakai sehingga nanti saudara bisa meng-cross check apa yang ada saya sampaikan dengan data yang di PAPSI tersebut. Baik, mari kita lihat. Kita lihat yang pertama, yakni tentang mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, ini adalah definisi dari mudharabah. Mudharabah ya. Jadi keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Baik, kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Nah, pembiayaan mudharabah ini ada beberapa istilah ya. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mustarakah. Nah, kita lihat dari mudharabah mutlaqah dulu. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Jadi, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Berbeda dengan mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelola dana. Antara lain mengenai tempatnya, bagaimana caranya, atau objek investasinya. Itu ada batasannya dari pemilik dana. Kemudian mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah ini adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, itu ya, ada tiga definisi. Kemudian dasar pengaturannya apa? Dasar pengaturannya adalah PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Ini silakan nanti dicari, dicek di akuntansi syariah tentang mudharabah. Bagian penjelasan. Jadi kalau di pedoman itu mudharabah ada dua jenis, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Bagian ini membahas bank sebagai sohibul mal, pemilik dana. Jadi bank itu sebagai pemilik dana dalam pembiayaan mudharabah, baik yang bersifat mutlaqah maupun muqayyadah. Kemudian investasi mudharabah yang dilakukan oleh bank disebut pembiayaan mudharabah. Jadi nanti di laporan keuangannya itu ada namanya pembiayaan mudharabah. Pada umumnya, pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank diberikan dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Jadi, bank itu memberikan uang
bisa langsung semuanya atau 2 kali atau 3 kali, tergantung kesepakatan, gitu ya. Kemudian pengembalian pembiayaan mudharabah ini dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya akad mudharabah. Jadi pengembaliannya itu bisa pada saat membagi distribusi bagi hasil atau pada saat diakhiri akad mudharabah. Kemudian bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode nih. Jadi ada bagi laba atau profit sharing atau bagi hasil atau gross profit margin. Itu dalam fatwa disebut dengan net revenue sharing. Nah, bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi harga pokoknya dan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Itu adalah bagi labanya atau profit sharing. Sedangkan bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah hanya dikurangi harga pokok saja. Dikurangi harga pokok saja. Nah, nanti saudara mau pilih yang mana, nasabah mau pilih yang mana, itu sesuai kesepakatan dengan bank, gitu ya, kesepakatan dengan bank. Nah, kita lihat tadi. Nah, ini adalah ilustrasi dari perhitungannya ya, perhitungan. Jadi penjualan dikurangi beban pokok penjualan itu nanti adalah gross profit margin. Jadi marginnya itu yang kemudian dibagi. Itu kalau metode gross profit margin, kalau istilah fikih, istilah apa namanya? Istilah dalam fatwa disebut net revenue sharing. Kemudian kalau misal pendapatan ini kemudian sudah dikurangi lagi dengan beban pengelolaan, nanti akan ketemu laba, ketemu laba. Nah, kalau yang menggunakan metode profit sharing, laba ini yang kemudian akan dibagi, yang dibagi ya. Nah, Pak, mau pilih yang mana Pak? Apakah gross profit margin ataukah profit sharing? Ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya ya tergantung perusahaannya atau banknya tersebut. Kalau misal kita pakai yang profit sharing ya, profit sharing itu berarti penjualan dikurangi beban pokok penjualan, dikurangi beban pengelolaan. Jadi beban pengelolaan itu termasuk beban gaji, beban depresiasi, macam-macam itu nanti ketemu laba. Nah, itu perusahaan apa namanya lebih enak misalnya. Jadi lebih enak itu tidak lagi menanggung beban gaji. Jadi yang dibagi itu sudah benar-benar laba perusahaan. Perusahaan tidak lagi apa namanya berpikir terkait eh, kalau nanti buat bayar beban gaji bagaimana gitu ya. Itu. Nah, itu salah satu keuntungannya kalau profit sharing. Nah, tetapi saudara juga bisa menggunakan yang gross profit margin. Ya, gross profit margin. Ini gimana? Oh mungkin gitu ya, mungkin perusahaannya itu tidak mau ribet, gitu ya, tidak mau ribet. Pokoknya saya jualnya segini, beban pokoknya segini, marginnya segini Pak. Udah kita bagi saja marginnya itu. Oh lebih gampang hitungnya gitu ya, lebih gampang hitungnya. Karena cuma nyari penjualnya berapa, beban pokok penjualnya berapa, seperti itu. Nah, yang mungkin kelebihan kekurangannya gitu ya. Kalau misal pakai gross profit margin, ini kan kita baru ngitung penjualan dan beban pokok penjualannya. Yang dibagi adalah marginnya, marginnya, ya, marginnya. Nah, itu kita belum memasukkan komponen gaji ke dalam eh, sharingnya, gitu ya. Beban gajinya itu belum masuk, sehingga perusahaan harus berpikir ulang, berpikir nanti gajinya berapa gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan margin yang diperoleh dari perusahaan itu tidak nutup untuk gaji atau beban-beban operasi yang lainnya.
Nanti setelah dibagi gross profit margin ini atau net revenue sharing ini, jangan-jangan perusahaan malah rugi kan itu ya. Bisa jadi, gitu ya, bisa jadi. Nah, itu ya. Kemudian kalau misal pakai laba nih, laba ini karena sudah termasuk beban gaji bank gitu ya, bank mungkin bisa jadi berpikiran, oh nanti jangan-jangan yang dibagi cuma sedikit gitu ya, cuma sedikit. Nah ini makanya ada apa namanya, silakan dipilih gitu ya, akadnya, sepakatannya bagaimana? Apakah mau pakai net revenue sharing atau profit sharing? Tuh. Karena apa? Eh, ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kadang-kadang nih, kadang-kadang perusahaan itu mereka tidak mau perusahaan bank itu ikut campur lebih dalam terkait keuangannya. Oh mungkin jadi yang penting penjualannya beban pokoknya berapa nanti bank dapatnya berapa gitu ya. Dan bank nggak perlu tahu lebih dalam terkait kondisi keuangan yang secara lebih mendetail gitu ya. Kemudian apa namanya ya? Yang jelas itu. Ya. Nah, kalau misal kita lihat, ya, kita bandingkan pembiayaan mudharabah dengan musyarakah. Ya. Jadi kalau mudharabah kan tadi bank itu sebagai pemilik dana, kemudian memberikan dananya kepada nasabah sebagai pengelola dana. Ya. Jadi bank itu memiliki kewajiban mengedukasi, memiliki kewajiban untuk membimbing nasabah agar nasabah itu benar dalam mengelola keuangan perusahaannya. Kan nggak mau toh bank itu kemudian nasabahnya rugi gitu ya. Kalau rugi kan nggak dapat apa-apa bank. Maka oleh karena itu bank itu akan memberikan pendampingan secara terus-menerus seharusnya, seharusnya ya seharusnya. Tetapi gitu ya kondisi nyata gitu ya kondisi nyata di kalau misalnya kita lihat di laporan Bank Syariah Indonesia yang terbaru bulan September Oktober ini itu menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah itu lebih kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah. Satu dibanding 68 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Nanti silakan coba cari seperti itu. Jadi, mengapa ya pembiayaan mudharabah itu kemudian tidak gitu menarik bagi bank atau bagi nasabah? Mungkin karena ribet, gitu ya. Karena ribet, karena harus terbuka dengan bank gitu ya, mungkin gitu ya, bisa jadi. Nah, atau mungkin ya karena bank itu lebih suka yang lebih simpel, lebih sederhana. Kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah ngecek di laporan keuangan bank-bank syariah di Indonesia, hampir sebagian besar itu pembiayaan mudharabah itu porsinya sangat kecil, ya sangat kecil. Nah, akan baik ketika bank itu memberikan pembiayaan mudharabah bagi nasabah, gitu ya, bagi nasabah, bagi hasil, bagi UMKM yang kemudian baru mau membuka usaha, nanti akan bertumbuh, semakin bertumbuh bank akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak. Oke, kemudian kalau dalam hal kerugian dalam usaha nasabah, gitu ya, jadi bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan nasabah, gitu ya, bukan karena kesalahan nasabah. Nih, jadi kita lihat kesalahan nasabah itu seperti apa. Kelalaian nasabah atau pengelolaan nasabah itu ditunjukkan dengan tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim atau yang telah ditentukan di dalam akad.
Yang ketiga, hasil keputusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Seperti itu. Jadi, itu adalah bukti kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana. Kemudian pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah itu nggak perlu, tidak dipersyaratkan ada jaminan. Namun, agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, gitu ya. Jadi pemilik dana itu dapat minta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Nah, jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila pengelola dana itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Nih ya. Jadi jaminan itu bisa berupa sertifikat tanah, PKP mobil, motor, rumah dan sebagainya itu. Nah, kemudian pengakuan penghasilan usaha mudharabah dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari pengelola dana. Jadi nanti pengelola dana tiap bulan akan memberikan laporan bagi hasilnya kepada bank. Nah, bank tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Seperti itu ya. Jadi kalau misal baru proyeksi, baru ramalan, baru perkiraan itu bank tidak boleh mengakui pendapatan. Kemudian perlakuan akuntansi sekarang. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui dalam saat pencairan sebesar uang yang diberikan bank pada pengelola dana atau nasabah. Kemudian pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada saat setiap tahap pembayaran. Jadi misal bank memberikan pembiayaan uangnya itu cairnya itu bertahap, maka diakuinya setiap pencairan itu pada saat pembayaran tersebut. Kemudian yang ketiga, pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana nasabah. Jadi nasabah mengembalikan, membayar kembali pembiayaan, itu akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Nah, kalau misal ada kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi selama masa akad, itu diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan keuntungan? Keuntungan yang dihasilkan oleh pembiayaan mudharabah ini diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Itu ya, proporsional jadi. Kemudian keuntungan pembiayaan mudharabah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Jadi keuntungan sudah diakui tapi belum dibayar nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil. Kenapa piutang? Karena belum menerima uangnya. Kemudian pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo dan atau sudah berakhir maka oleh nasabah maka saldo ini potong ya, nanti kita lihat ya, maka saldonya akan berkurang nanti kalau salah. Udah penyajian terkait mudharabah nasabah pembiayaan disajikan sebesar saldo pembiayaan kepada bank. Kemudian piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Performing itu berarti lancar. Kalau misal nasabah tergolong non-performing, tidak lancar, dan sebagainya, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah. Ya. Yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian pembiayaan mudharabah.
Oke, kita lihat ilustrasi jurnal. Yang pertama adalah pada saat memberikan pembiayaan mudharabah kepada mudharib atau pengelola dana, nasabah, gitu ya, nasabah. Nah, kita lihat. Nih, kita lihat yang pertama. Jadi, debitnya adalah pembiayaan mudharabah. Jadi nanti debit pembiayaan mudharabah, kreditnya adalah kas atau rekening atau clearing. Kenapa kas? Karena kasnya berkurang, gitu ya. Kenapa kas berkurang? Karena kasnya diberikan kepada mudharib atau nasabah. Kemudian pada saat pengakuan keuntungan mudharabah, bukan kita, bank mengakui keuntungan mudharabah. Jadi pada saat mengakui keuntungan mudharabah berarti uangnya belum diterima, berarti kita hanya mengakui pendapatan mudharabah, ya. Pendapatan mudharabahnya bertambah berarti dikredit, pendapatan bertambah kredit, ya. Kemudian piutang bagi hasil ini bertambah juga di sisi debit. Jadi debitnya adalah piutang bagi hasil, kreditnya adalah pendapatan. Mengapa piutangnya di debit? Karena belum menerima uangnya, gitu ya. Jadi piutangnya bertambah. Kemudian yang ketiga, kalau yang nomor 2 tadi adalah saat pengakuan keuntungan, yang nomor 3 adalah saat menerima keuntungan, gitu ya, menerima keuntungan. Jadi di sini pada saat menerima keuntungan, nah berarti kasnya bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena nasabah atau mudharibnya memberikan keuntungan. Kreditnya apa? Kreditnya adalah piutang bagi hasil. Jadi sebelumnya tadi piutang, sekarang sudah menerima uang, berarti piutangnya berkurang. Kemudian yang keempat adalah pada saat pengakuan kerugian mudharabah. Jadi pada saat pengakuan kerugian mudharabah, ini kita bank mengaku sebagai beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah. Kreditnya apa? Cadangan kerugian penurunan nilai atau pembiayaan mudharabah, itu ya kreditnya. Kontrak akunnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat nasabah membayar angsuran pokok, nih. Jadi nasabah membayar angsuran pokok berarti bank menerima kas atau bisa ditransfer di rekening, gitu ya. Debit, kasnya debit, rekeningnya debit. Kreditnya apa? Kreditnya pembiayaan mudharabah berkurang. Kenapa berkurang? Karena nasabah sudah membayar angsuran pokoknya. Seperti itu. Yang keenam, ini pada saat pelunasan pembiayaan mudharabah. Pada saat pelunasan juga sama. Jadi kasnya bertambah atau rekening atau clearingnya bertambah, kemudian pembiayaan mudharabahnya itu berkurang. Kas bertambah karena bank menerima uang kas dari nasabah, kemudian pembiayaan mudharabahnya itu berkurang di kredit karena nasabah melunasi utangnya, melunasi pembiayaannya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait pengungkapan. Apa yang harus kita ungkapkan? Apa yang harus bank ungkapkan di dalam laporan keuangan? Yang pertama adalah rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akadnya. Jadi apakah akadnya mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah itu tergantung harus diungkapkan di laporan keuangan. Kemudian apa? Jenis penggunaannya. Penggunaannya itu apa sih gitu ya? Itu apa sih? Nah, sektor ekonominya apa? Harus kita ungkapkan itu, harus diungkap oleh. Kemudian klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktunya, masa akadnya. Apakah masa akadnya itu 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu harus diklasifikasikan dan harus diungkapkan. Kemudian apalagi kualitas pembiayaan
Apakah ada pembiayaan yang macet, atau yang performing, atau yang non-performing tadi, ataukah yang performing, berapa persen itu harus diungkapkan. Sehingga di laporan keuangan itu muncul berapa persen nasabah yang macet. Valutanya, jumlahnya berapa, cadangan kerugian penurunan nilainya itu berapa, tingkat bagi hasil rata-ratanya berapa, harus diungkapkan di laporan keuangan. Kemudian jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi, telah direstrukturisasi, dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode kita lanjutkan sebentar ya. Jadi, teman-teman semuanya, kita lanjutkan terkait pembiayaan mudharabah. Kita tadi sampai di pengungkapan ya, pengungkapan. Jadi, ingat pertemuan minggu lalu tentang restrukturisasi ya. Jadi, restrukturisasi itu hal yang biasa di dalam perbankan. Bagaimana negosiasi antara bank dan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan. Ya. Itu harus diungkapkan juga. Berapa pembiayaan yang direstrukturisasi, berapa yang selama periode berjalan. Itu harus diungkapkan. Kemudian selanjutnya, yang harus diungkapkan apa? Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan mudharabah. Jadi teman-teman semuanya, manajemen dalam pengendalian risiko portofolio ini harus diungkapkan di laporan keuangan. Kenapa? Jangan sampai bank itu kemudian memberikan pembiayaan mudharabah kepada satu dua pihak saja. Karena bank itu kan mengelola dana masyarakat, dana pihak ketiga sebagian besar. Ya. Sehingga kalau bank itu salah dalam mengelola risiko, bisa jadi bank akan bangkrut. Ya. Ada beberapa contoh bank yang kemudian gagal dalam mengelola risiko, sehingga kemarin hampir kolaps. Sebelum ini diselamatkan. Ada bank syariah itu ada kemarin. Coba lihat, kenapa? Oh ternyata dia uh, memberikan pembiayaan itu dalam sektor-sektor yang berisiko tinggi. Dan itu pun dalam jumlah yang banyak, itu sangat berisiko. Ya. Nah, kemudian berapa besar pembiayaan mudharabah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan setiap sektor ekonominya, jadi harus diungkapkan itu. Yang bermasalah itu berapa? Harus ada. Kemudian cadangan kerugiannya itu berapa sekarang? Tuh. Kemudian kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Itu juga harus diungkapkan teman-teman semuanya. Jadi dalam mengelola, menangani mudharabah yang bermasalah itu bagaimana? Apakah dengan metode yang afirmasi atau yang sangat kooperatif atau seperti apa? Harus disampaikan di situ. Kemudian ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, kemudian penghapusan selama tahun berjalan, kemudian penerimaan mudharabah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapus dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang hanya berapa ini? Nah, yang telah dihapus buku. Oke. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, demikian untuk kuliah kita pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Jadi habis ini jangan langsung santai-santai. Kerjakan tugas yang saya berikan, nanti akan saya share di grup masing-masing. Dikerjakan, dikumpulkan di situ. Oke, terima kasih. Semoga saudara diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.